Sebuah kisah terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Eza Mintarja yang berjudul Kisah Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-197. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, wajah anak muda itu menjadi tegang. Ternyata Ki Repak Rembulung tidak menjadi cemas mendengar nama Ki Gede Lenglengan. Semula anak muda itu mengira bahwa Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung akan segera berada di bawah pengaruh Ki Gede Lenglengan. Tetapi ternyata dugaannya keliru. Bahkan anak muda itu harus mengakui bahwa belum tentu kemampuan ilmu Ki Gede Lenglengan berada di atas kemampuan Ki Repak Rembulung atau Nyi Pupus Rembulung. Selama ia berguru kepada Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung, setelah Ki Gede Lenglengan menyerahkannya bersama beberapa orang kawannya, ia telah mengagumi Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung karena ilmunya yang tinggi. Tetapi kedatangan Ki Gede Lenglengan telah menghembuskan nafas baru ke dalam sikap dan kehidupan anak-anak muda itu, sehingga hubungan anak-anak muda itu dengan Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung telah bergeser menjadi semakin renggang. Dalam ketegangan itu terdengar suara kemuning. "Kakang, apakah kau lupa bahwa Ki Repak Rembulung itu ayahku, sedangkan Nyi Repak Rembulung itu ibuku. Adapun Ki Pananggungan adalah uakku." Anak muda itu mengangguk-angguk sambil berdesis. "Ya Kemuning. Nah, apa salahnya jika kau bersikap baik, mematuhi pesan-pesannya, dan tidak meninggalkan unggah-ungguh yang telah diajarkannya?" "Ya Kemuning." "Nah, baiklah, sekarang kalian dapat kembali ke Gandok." Anak-anak muda itu saling berpandangan sejenak. Namun kemudian anak muda yang akrab dengan Kemuning itu berkata, "Kami minta diri." Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung tidak menjawab. Dipandanginya anak-anak muda yang meninggalkan peringgitan itu dengan tajamnya. Sementara Kemuning pergi ke ruang dalam. Demikian mereka turun ke halaman. Maka Ki Repak Rembulung itu pun berdesis. Semakin lama mereka menjadi semakin memuakkan. Lenglengan memang gila. Ia telah menghasut anak-anak itu sehingga mereka telah berubah. Ia rusak tatanan yang aku terapkan di rumah ini. Ia pun telah merusak gaya hidup anak-anak asuhnya yang dititipkan kepadaku, bahkan terhadap aku sendiri. Kau tidak dapat mempertahankan keberadaannya di sini, berkata Ki Pananggungan. Aku memang berpikir untuk mengusirnya, tetapi bukan saja Lenglengan. Anak-anaknya itu pun harus pergi. Jika saja Lenglengan belum meracuninya, aku tidak berkeberatan mereka berada di sini. Jika Lenglengan pergi, sikap anak-anak itu akan berubah lagi. Tetap pada saat Lenglengan itu pergi, mereka tentu akan ikut bersamanya. Tetapi tidak mudah mengusir Lenglengan dari rumah ini. Ia tahu bahwa aku membeli tanah dan membuat rumah ini sebagian dari uang yang diberikannya kepadaku. Tetapi uang itu sudah diberikannya kepadamu sebagai imbalan kesediaanmu mengasuh anak-anaknya, sehingga uang itu sudah menjadi uangmu. Tetapi otaknya tidak sepening itu, Kakang. Ia masih saja merasa memiliki tanah dan rumah ini. Apakah kau harus memakai kekerasan?
Agaknya pada suatu saat, benturan seperti itu akan dapat saja terjadi. Tetapi aku tidak mencemaskannya. Kau hanya berdua. Ki Repak Rembulung menarik nafas dalam-dalam, namun kemudian ia pun menggeleng. Tidak, Kakang. Aku tidak ingin melibatkan Kakang dalam persoalanku dengan Ki Gede Lenglengan. Ki Pananggungan menarik nafas dalam-dalam. Ia memang ingin menawarkan diri untuk membantu adiknya. Namun agaknya Ki Repak Rembulung yang tanggap itu tidak menyetujuinya. Kakang, berkata Nyi Pupus Rembulung kemudian, biarlah kami mencoba menyelesaikan persoalan ini. Tetapi jika kami mengalami kesulitan, maka apa boleh buat? Kami akan menemui Kakang untuk memohon bantuan. Ki Pananggungan mengangguk-angguk. Katanya, aku tidak akan mengelak. Aku akan membantu jika kalian berada di dalam kesulitan. Apalagi menghadapi orang yang telah mendukung apa yang disebut sebagai satu perjuangan oleh Haryo Wisoko, justru untuk menentang Pajang. Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung saling berpandangan sejenak. Terima kasih, Kakang, berkata Ki Repak Rembulung. Untuk beberapa saat lamanya mereka masih duduk di peringgitan. Sementara malam pun menjadi semakin malam. Halaman rumah itu pun menjadi sepi. Anak-anak muda yang tinggal di rumah itu agaknya telah berada di dalam bilik mereka masing-masing. Namun ketika Ki Pananggungan dipersilakan untuk beristirahat, mereka melihat Ki Gede Lenglengan naik ke pendopo. Agaknya anak-anak itu telah mengatakan kepadanya, desis Ki Repak Rembulung. Tidak apa-apa, berkata Ki Pananggungan. Jika orang itu marah, biarlah ia marah sekarang, selagi aku di sini. Ki Gede Lenglengan itu pun kemudian telah ikut duduk pula bersama Ki Repak Rembulung, Nyi Pupus Rembulung dan Ki Pananggungan. Namun ternyata Ki Gede Lenglengan sama sekali tidak menyinggung pembicaraan serta sikap anak-anak asuhnya itu. Tetapi Ki Gede Lenglengan itu pun bertanya kepada Ki Pananggungan, sampai kapan kau berada di sini? Sekitar 2-3 hari, Ki Gede, jawab Ki Pananggungan. Sudah lama aku tidak bertemu dengan adikku ini. Sebaiknya kau tidak terlalu lama di sini, berkata Ki Gede Lenglengan. Kehadiranmu akan dapat mengganggu anak-anakku. Mengganggu? Kenapa aku mengganggu? Bukankah aku tidak berbuat apa-apa? Kau berkeliaran di sini. Kau masuki sanggar tempat anak-anakku latihan. Kau sita waktu Repak Rembulung dan Pupus Rembulung yang seharusnya diperuntukkan bagi anak-anakku itu. Sehingga latihan-latihan bagi mereka tidak berjalan seperti yang seharusnya. Padahal aku sudah memberikan upah kepada mereka. Bukankah dengan demikian, aku berhak merasa dirugikan? Aku bukan budakmu, Ki Gede Lenglengan, sahut Ki Repak Rembulung. Aku menyatakan kesediaanku membantumu meningkatkan ilmu anak-anak asuhmu tanpa batasan-batasan. Tidak ada yang dapat memaksaku untuk melakukannya setiap hari. Segala-galanya terserah kepadaku dan kepada istriku. Apapun yang kau katakan, tetapi kau terikat pada kesepakatan kita. Sementara itu, kakakmu terasa sangat mengganggu di sini. Kakang tidak akan pulang sebelum ia ingin pulang, sahut Nyi Pupus Rembulung. Kalian tidak dapat melepaskan diri dari kesepakatan di antara kita. Ingat itu. Kau mengancam? Bertanya Ki Repak Rembulung. Ki Gede Lenglengan memandang wajah Ki Repak Rembulung dengan tajamnya. Dengan nada tinggi ia pun berkata, aku tidak mengancam Repak Rembulung. Tetapi orang-orang seperti kita mempunyai harga diri cukup tinggi untuk mematuhi setiap kesepakatan.
dalam batas-batas yang sudah disepakati, bukan menurut kepentingan kita masing-masing, sehingga pengertian dari kesepakatan itu menjadi kabur. Ki Gede Lenglengan termangu-mangu sejenak, namun menghadapi orang seperti Ki Gede Lenglengan, Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung harus menunjukkan keberanian mereka. Ternyata Ki Gede Lenglengan itu tidak berbicara lebih panjang. Ia pun segera bangkit dan meninggalkan Ki Repak Rembulung, Nyi Pupus Rembulung dan Ki Pananggungan. "Kau memelihara sekelompok serigala di rumahmu, Repak Rembulung," berkata Ki Pananggungan kemudian. Ki Repak Rembulung mengangguk-angguk, sementara Nyi Pupus Rembulung pun berkata, "Kesalahan kami, Kakang. Kami memang terlalu tamak. Kami sudah mempunyai beberapa buah rumah. Kami masih ingin memiliki lebih dari yang sudah kami punyai." Ki Pananggungan mengangguk-angguk. Katanya, "Syukurlah bahwa akhirnya kalian menyadarinya. Tetapi bukankah sudah terlambat? Kami sudah dibelit oleh tatanan kehidupan yang tidak sewajarnya ini. Sudah aku katakan bahwa kau masih belum terlambat." Namun Ki Repak Rembulung menyahut, "Tetapi bukankah yang Kakang maksudkan bahwa kami belum terlambat mengekang hubungan kemuning dengan anak-anak muda itu?" "Iya, tetapi juga bagaimana kalian mengekang diri kalian sendiri." Ki Repak Rembulung menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Kami sudah terlanjur menjadi tua. Hari-hari yang akan kami lalui tinggal beberapa langkah lagi." "Justru karena itu," sahut Ki Pananggungan, "jika kalian tidak berbuat baik sekarang, maka kalian memang akan terlambat. Jika batas akhir itu sudah sampai, maka yang ada hanyalah penyesalan." Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung itu mengangguk-angguk kecil. Dengan nada dalam Ki Repak Rembulung menjawab, "Ya Kakang, kami mengerti. Tetapi seberapa kebaikan yang dapat kami lakukan di saat-saat yang menjadi semakin pendek ini? Manakah yang lebih baik bagi kalian? Menambah beban atau tidak? Bahkan meskipun hanya sesilir bawang, maka penyesalan, pengakuan dan permohonan ampun akan didengar oleh Yang Maha Pencipta. Sebenarnya memang sudah terpikir oleh kami, Kakang." "Kenapa hanya terpikir? Kenapa hanya berhenti di kepala? Kenapa tidak diterjemahkan ke dalam sikap dan tingkah laku?" "Iya. Nah, dengarlah. Besok aku akan pulang. Jaga agar Ki Gede Lenglengan tidak berbuat apa-apa lebih dahulu. Kalian harus lebih banyak mengalah. Lusa aku akan kembali bersama Mbok Ayumu." "Jangan, Kakang. Kakang jangan melibatkan Mbok Ayu dalam persoalan yang gawat ini. Dunianya berbeda dengan dunia kami. Berbeda dengan dunia Pupus Rembulung." "Tidak apa-apa. Ia adalah istriku. Ia tahu apa yang harus dilakukannya. Tetapi jika Kakang pulang karena Ki Gede Lenglengan, aku minta jangan lakukan itu, Kakang. Biarlah Kakang tetap berada di sini." "Tidak. Aku tidak pulang hanya karena sikap Lenglengan. Tetapi aku mempunyai sesuatu yang akan sangat menarik bagimu." Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung termangu-mangu sejenak. Namun tiba-tiba saja Ki Pananggungan itu pun berkata, "Sudah malam. Aku akan tidur. Tetapi besok aku benar-benar akan pulang. Tidak terlalu pagi." Ki Repak Rembulung pun kemudian telah mempersiapkan Ki Pananggungan masuk ke dalam biliknya. Namun keduanya ternyata tidak segera beristirahat. Tetapi Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung justru pergi ke sanggar yang hampir kosong itu. Beberapa saat lamanya, keduanya mengasah kemampuan mereka, seakan-akan mereka sedang menghadapi tantangan untuk berperang tanding di akhir pekan.
Di hari berikutnya, Ki Pananggungan memang benar-benar bersiap untuk pulang. Ketika matahari naik, Ki Pananggungan telah menyiapkan kudanya di halaman. Nyi Permati terkejut melihat Ki Pananggungan bersiap untuk pulang. Ia mengira bahwa Ki Pananggungan akan berada di rumah itu barang 2-3 hari. Kenapa tergesa-gesa, Kakang? Aku rindu kepada keluarga ini, terutama kepada Kemuning. Setelah aku bertemu dengan seluruh keluarga di sini, serta telah bertemu pula dengan Kemuning, maka rasa-rasanya aku tidak usah terlalu lama berada di sini. Tetapi Kakang baru datang kemarin. Ki Pananggungan tertawa. Katanya, hehehe, sebaiknya aku memang tidak meninggalkan rumah terlalu lama. Dalam pada itu, Kemuning pun mencoba untuk menahan pamannya barang 1-2 hari. Tetapi seperti kepada Nyi Permati, Ki Pananggungan pun berkata, "Aku sudah dapat bertemu dengan kau, Kemuning. Setelah aku mengetahui keselamatan keluarga ini, aku tidak perlu terlalu lama berada di sini." Apakah Paman tidak senang karena kawan-kawanku itu ada di sini? Tidak, Kemuning. Sama sekali tidak. Aku minta maaf atas kelakuan mereka, Paman. Mereka memang sering bersikap kasar, tetapi mereka adalah orang-orang yang baik. Bahkan seorang di antara mereka adalah anak seorang tumenggung. Ketika mereka kau bawa memperkenalkan diri semalam di Pringgitan, mereka tidak sempat menyebutkan nama mereka. Siapakah nama anak tumenggung itu? Lajer Laksito, Paman. Ki Pananggungan mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah, aku akan menceritakan keadaan rumah ini kepada bibimu. Jika mungkin, aku akan mengajaknya kemari." Paman akan mengajak bibi kemari? Iya. Senang sekali dapat bertemu dengan bibi. Tetapi Nyi Permati menyahut, "Sebaiknya Kakang tunda saja keinginan Kakang mengajak Mbok Ayu kemari." "Kenapa?" bertanya Kemuning. "Aku rindu sekali kepada bibi." "Kenapa kau tidak pergi saja ke rumah pamanmu, Kemuning? Jika kau rindu kepada bibimu, kau dapat pergi bersama-sama dengan pamanmu. Kapan-kapan pamanmu tentu tidak akan berkeberatan mengantar kau pulang." "Ya, bibimu tentu akan senang sekali, Kemuning." Kemuning mengerutkan dahinya. Dengan ragu-ragu ia pun berkata, "Ayah dan ibu tentu tidak akan mengizinkan aku pergi ke Kembang Arum, Paman." Namun Kemuning terkejut ketika ia mendengar Nyi Pupus Rembulung menyahut, "Kami tidak akan berkeberatan, Kemuning. Jika kau akan pergi, pergilah. Besok lusa pamanmu akan mengantarmu pulang kemari." Kemuning memandang ayah dan ibunya dengan jantung yang berdebaran. Ia tidak mengira bahwa justru ibunya langsung menyatakan kesediaannya jika ia pergi bersama Ki Pananggungan. Namun Kemuning itu pun kemudian menjawab, "Ibu, aku tidak dapat meninggalkan Bibi Permati sibuk sendiri di dapur." "Bukankah aku tidak sendiri, Kemuning? Ada beberapa orang yang membantuku. Tetapi mereka hanya dapat mencuci mangkuk, menunggui nyala api atau mengambil air dari sumur untuk mengisi jambangan." "Tidak apa-apa, Kemuning. Jika kau akan pergi, pergilah. Tetapi rasa-rasanya aku tidak sampai hati meninggalkan bibi dan ibu dalam kesibukannya." "Tidak apa-apa, Kemuning. Sudah aku katakan, tidak apa-apa." "Tetapi aku belum mandi. Aku masih memerlukan waktu yang panjang untuk mandi, mencuci dan berbenah diri." "Aku akan menunggumu, Kemuning. Jika kau benar-benar akan pergi menemui bibimu, biarlah aku menunggu.
Bahkan seandainya kau akan pergi besok, aku juga akan tetap menunggumu." Tetapi Kemuning pun akhirnya menggeleng sambil menjawab, "Tinggalkan saja aku, Paman. Mungkin kelak aku akan pergi bersama Bibi jika Bibi itu datang kemari." "Kenapa kau harus menunggu? Sebaiknya, marilah, pergi sekarang bersamaku." "Jika aku pergi ke Kembang Arum, Bibi tentu tidak akan pergi kemari, Paman." "Sebaiknya kau pergi ke Kembang Arum. Besok kau akan diantar oleh Paman dan Bibi." Namun Kemuning pun menggeleng. Katanya, "Aku tidak pergi sekarang, Paman." Namun di luar dugaan Kemuning pula bahwa ibunya bertanya, "Kenapa kau tidak mau pergi sekarang, Kemuning? Bukankah kau sudah pandai berkuda? Pakailah kuda ayahmu yang terbaik jika kau akan pergi ke Kembang Arum." "Biarlah aku pergi kapan-kapan saja, Ibu." Ki Pananggungan mengangguk-angguk sambil berkata, "Baiklah, besok atau lusa aku akan membawa bibimu kemari." Adalah di luar dugaan Kemuning bahwa ibunya akan berkata kepada Ki Pananggungan, "Maaf Kakang, entahlah kenapa Kemuning sekarang agak sulit untuk menuruti kata-kataku, perintah ayahnya dan nasihat-nasihat Nyi Permati." "Ibu," potong Kemuning. Ki Pananggungan melangkah mendekati Kemuning. Sambil menepuk bahunya ia pun berkata, "Aku memang melihat perubahan pada dirimu, Nduk. Nah, masih banyak waktu untuk menilai diri sendiri. Ayah, Ibu dan Nyi Permati merupakan tempat bertanya dan bahkan tempat kau bercermin. Jika kau melihat rias di wajahmu kurang mapan, jangan kau salahkan cerminnya. Benahi rias di wajahmu agar kau tetap cantik." Wajah Kemuning menjadi muram. Ada kegelisahan memancar di sorot matanya yang menjadi basah. "Sudahlah Kemuning, aku akan segera kembali bersama bibimu. Bibimu sudah sangat rindu kepadamu." Kemuning tidak menjawab, tetapi air matanya mulai menitik. Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung melihat Kemuning menangis, tetapi mereka seakan-akan tidak menghiraukannya. Perhatian mereka dengan sengaja ditujukan sepenuhnya kepada Ki Pananggungan yang kemudian menuntun kudanya ke regol halaman. Dalam pada itu di Serambi Gandok, Ki Gede Lenglengan dengan kelima orang anak asuhnya memperhatikan kepergian Ki Pananggungan dengan penuh perhatian. Anak muda yang akrab dengan Kemuning itu pun bertanya kepada Ki Gede Lenglengan, "Apakah Ki Gede tidak ingin mengucapkan selamat jalan kepada orang itu?" "Aku tidak ingin ia selamat di perjalanan," jawab Ki Gede Lenglengan. "3 orang kita sudah mendahului perjalanan orang itu. Ia tidak akan pernah sampai ke Kembang Arum. Ia tidak akan pernah kembali lagi kemari." "Ki Gede akan menyingkirkannya?" "Ya, orang itu mengetahui terlalu banyak tentang keberadaan kita di sini." "Apa kata Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung jika mereka mengetahuinya?" "Mereka tidak akan pernah mengetahuinya. Apa yang telah terjadi dengan saudara tuanya itu, mungkin mereka menunggu sepekan atau 2 pekan, bahkan mungkin sebulan. Tetapi mereka akan segera melupakannya." Anak muda itu mengangguk-angguk. Dalam pada itu Ki Pananggungan pun telah meninggalkan regol halaman rumah Ki Repak Rembulung. Ki Repak Rembulung, Nyi Pupus Rembulung, Nyi Permati dan Kemuning berdiri termangu-mangu di regol halaman. Namun demikian Ki Pananggungan itu melarikan kudanya. Kemuning pun segera berlari melintasi halaman. "Kemuning," panggil Nyi Pupus Rembulung.
Tetapi Kemuning tidak berhenti. Ia langsung naik ke pendopo dan masuk ke ruang dalam. Bahkan Kemuning itu berlari-lari kecil, masuk ke dalam biliknya dan menjatuhkan diri di pembaringan. Nyi Pupus Rembulung dan Nyi Permati pun segera menyusulnya. Sambil duduk di bibir pembaringannya, Nyi Pupus Rembulung mengelus rambut gadis itu sambil berkata lembut, "Kemuning, kenapa kau menangis, Kemuning itu pun terisak. Nyi Permati yang berjongkok di sisi pembaringannya itu pun bertanya, Jangan menangis, Kemuning. Tetapi sebaiknya kau justru merenungkan sikap dan kata-kata kami, orang tua-tua ini, termasuk pamanmu Pananggungan. Kami, termasuk pamanmu, sangat mencintaimu. Karena itu, jangan menjadi salah paham atas kata-kata kami." Kemuning tidak menjawab, tetapi ia semakin terisak. "Kemuning, kami, maksudku ayah, ibu, bibi Permati dan pamanmu Pananggungan, ingin melihat kau tumbuh dan berkembang menjadi seorang gadis yang mempunyai masa depan yang baik, lebih baik dari ayah, ibu, bibi dan keluarga paman Pananggungan. Ayah dan ibu dan semuanya sekarang sudah tidak mencintai Kemuning lagi. Apakah salahku, ibu? Apakah salahku, bibi? Kenapa ayah, ibu dan bibi menganggap bahwa aku sudah berubah?" Tetapi Nyi Pupus Rembulung dan Nyi Permati memang sudah berniat untuk memberi peringatan kepada Kemuning. Karena itu, maka Nyi Pupus Rembulung itu pun berkata, "Kemuning, kau dengar pesan pamanmu Pananggungan itu, Nduk? Jadikanlah ibu dan bibi sebagai tempat untuk bercermin. Ibu dan bibi Permati tidak akan menjerumuskanmu ke dalam satu keadaan yang buram. Karena kami mencintaimu, Kemuning. Kalau ibu dan bibi menunjukkan kesalahanmu, menegurmu dan mencelamu, karena kami terlalu ingin kau menjadi seorang gadis yang manis, seperti kata pamanmu, agar kau tetap cantik, Nduk." Kemuning semakin terisak. Di sela-sela isaknya Kemuning bertanya, "Apakah salahku, ibu?" "Kau tidak bersalah, Kemuning. Memang mungkin sikapmu ada yang kurang sesuai menurut pendapat ibu dan bibi. Tetapi itu dapat dibicarakan kemudian. Pada saat-saat hatimu bening, kita akan dapat melihat apa yang telah terjadi selama ini. Bahkan mungkin yang terjadi itu adalah sekedar akibat dari kesalahan ayah dan ibu." Kemuning mengusap matanya, tetapi air matanya masih saja meleleh di pipinya, membasahi bantalnya. Namun ibunya pun kemudian berkata, "Sudahlah, jangan menangis, Kemuning. Biarlah aku dan bibimu pergi ke dapur." Kemuning mengangguk kecil. Nyi Pupus Rembulung dan Nyi Permati pun kemudian meninggalkan Kemuning di pembaringannya. "Sudah waktunya untuk memberikan peringatan-peringatan kepada gadis itu," berkata Nyi Pupus Rembulung. "Aku merasa cemas melihat perkembangan hubungannya dengan anak-anak muda itu, lebih-lebih dengan anak muda yang bernama Lacer Laksito itu. Menurut Ki Gede Lenglengan, ia anak seorang tumenggung." Nyi Pupus Rembulung mengangguk-angguk. Katanya, "Iya, kita memang harus lebih berhati-hati, apalagi mengingat sikap Ki Gede Lenglengan yang semakin lama menjadi semakin gila. Aku tidak senang kepada orang itu. Ia terlalu kasar dan bahkan liar. Aku jadi teringat kepada Bahu Langlang. Bedanya, Ki Gede Lenglengan tidak tertarik kepada perempuan,
sebagaimana Bahu Langlang. Tetapi orang ini jauh lebih berbahaya dari Bahu Langlang karena orang ini berilmu tinggi. Nyi Permati mengangguk-angguk. Katanya, Iya, orang ini memang lebih berbahaya. sementara itu, Kemuning masih berada di dalam biliknya. Namun kemudian Kemuning itu pun bangkit. Diusapnya air matanya dan dibenahinya pakaiannya. Sejenak kemudian, Kemuning itu pun sudah menghambur keluar dari biliknya, pergi ke Gandok menemui anak muda yang disebutnya anak Tumenggung itu. Kau kenapa, Kemuning? Bertanya anak muda itu. Matamu lebam, kau baru saja menangis. Kemuning mengangguk. Kenapa? Ayah, ibu, bibi dan semua orang marah kepadaku. Kenapa? Aku tidak mau diajak paman. Anak muda itu mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja ia bertanya, Kenapa? Apa maksudmu? Kenapa aku tidak mau? Atau kenapa mereka marah kepadaku hanya karena aku tidak mau? anak muda itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab, Kenapa kau tidak mau? Kenapa aku tidak mau? Kau masih bertanya. Anak muda itu mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun bertanya, Maksudku, kenapa orang tuamu marah kepadamu jika kau memang tidak ingin ikut bersama pamanmu? Kemuning memandang anak muda itu dengan tajamnya. Namun kemudian Kemuning menundukkan kepalanya sambil berdesis. Aku tidak tahu, tetapi mungkin karena paman tersinggung oleh sikap kalian. Paman adalah seorang yang masih sangat berpegangan kepada tatanan pergaulan. Karena itu, paman, ayah dan ibu merasa khawatir bahwa pada suatu saat aku pun akan bertingkah laku seperti kalian. Anak muda itu mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun tertawa sambil berkata, Jangan hiraukan pamanmu itu. Biarlah ia hidup di dalam dunianya. Kau akan mendapatkan duniamu sendiri. Tetapi ayah dan ibu juga marah kepadaku. Apakah untuk selama-lamanya kau akan bersama ayah dan ibumu yang menjadi semakin tua itu? Maksudmu? Pada suatu hari kau akan meninggalkan ayah dan ibumu. Kau akan hidup dalam keluarga yang lain, keluargamu sendiri. Tetapi sekarang aku masih hidup bersama ayah dan ibuku. Kau dapat meninggalkan mereka. Begitu mudahnya. Ayah dan ibu sudah memelihara, membesarkan dan mendidik aku sampai dewasa. Itu sudah menjadi kewajibannya. Kau tidak minta dilahirkannya. Karena itu, maka kau berhak untuk mendapatkan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang tuamu tanpa merasa berhubungan budi kepadanya. Itu adalah hakmu, hak seorang anak. Kau hanya berbicara tentang hak, seharusnya kau juga berbicara tentang kewajiban. Kewajibanmu adalah bertanggung jawab terhadap anak-anakmu kelak. Kemuning mengerutkan dahinya. Untuk beberapa saat lamanya ia terdiam merenungi kata-kata anak muda itu. Bahkan sebuah pertanyaan telah menyelinap di dalam hatinya. Apakah benar aku tidak mempunyai kewajiban untuk menyatakan terima kasih kepada orang tuaku? Karena apa yang mereka lakukan itu sudah menjadi kewajibannya. Kemuning menjadi sangat gelisah. Orang tuanya mengajarinya untuk patuh kepada orang tua, untuk menghormatinya, karena orang tua adalah lantaran kehadirannya. Bahkan orang tua kadang-kadang rela berbuat apa saja bagi anak-anaknya, mengorbankan apa saja yang ia punya.
Kemuning masih duduk termangu-mangu. Kepalanya mulai terasa pening. Rasa-rasanya Kemuning itu sedang duduk di atas sebuah pusaran yang berputar semakin lama, semakin cepat. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.